everyone, I'm Dina Fitria, PM 2541-206 Accounting Study Program. Thank you joining this video. I'm very excited to discuss understand customer behavior, producer, market efficiency, tech cost, and international trade. Oke, jadi memahami perilaku konsumen melibatkan analisis preferensi, motivasi, dan pengambilan keputusan mereka. Sementara perilaku presiden fokus pada cara mereka menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar secara efisien. Efisiensi pasar terjadi karena alokasi sumber daya memaksimalkan total surplus konsumen dan produsen yang dapat dipengaruhi oleh biaya pajak yang dikenakan pada barang dan jasa. Perdagangan internasional memungkinkan konsumen dan produsen untuk mengakses pasar yang lebih luas dengan berbagai produk dan biaya, namun juga dapat dipengaruhi oleh pajak dan kebijakan perdagangan. Baik, saya akan membahas satu persatu supaya mudah dipahami oleh teman-teman semua. Yang pertama yaitu kita membahas tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah cabang penting dalam ekonomi mikro yang mempelajari bagaimana individu atau rumah tangga dalam membuat keputusan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasan atau utility dengan sumber daya yang terbatas yaitu pendapatan. Konsumen dihadapkan pada pilihan, karena mereka tidak bisa membeli semua barang yang diinginkan. Oleh karena itu, mereka harus memilih kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi sesuai dengan pendapatan dan harga yang berlaku. Lalu ada konsep utama dalam perilaku konsumen, meliputi yang pertama ada untitas, adalah ukuran tingkat kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua ada untitas total, adalah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi sejumlah barang. Lalu yang terakhir ada untitas material, adalah tambahan kepuasan dari mengonsumsi satu unit tambahan barang. Hukum Gosen 1 atau diminishing material utility, yaitu semakin banyak suatu barang dikonsumsi, tambahan kepuasan atau utilitas material dari setiap unit tambahan akan semakin menurun. Hukum permintaan, yaitu ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, atau ceteris paribus dan sebaliknya. Hukum indifferent dan garis anggaran, yaitu alat analisis yang menunjukkan kombinasi barang yang memberikan kepuasan sama atau kurva indifferent serta batas pendapatan yang dimiliki konsumen atau budget line. Titik keseimbangan konsumen terdiri di titik singgung antara keduanya. Tujuan utama konsumen adalah memaksimalkan kepuasan atau utility maximization, dan keputusan konsumen mereka akan menentukan pola permintaan atau demand di pasar. Intinya yaitu konsumen berperilaku rasional atau memilih kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan maksimum sesuai anggaran. Yang kedua adalah perilaku produsen. Jika konsumen adalah pihak yang menentukan permintaan, maka produsen adalah pihak yang menentukan penawaran atau supply di pasar. Produsen berperan sebagai pelaku ekonomi yang mengubah input atau faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, kewirausahaan menjadi output atau barang dan jasa. Konsep dasar dalam perilaku produsen antara lain yang pertama ada fungsi produksi, yaitu menunjukkan hubungan teknis antara input dan output, misalnya di mana adalah output tenaga kerja dan modal. Hukum hasil yang semakin berulang atau law of diminishing return, jika satu faktor produksi ditambah sementara faktor lain tetap. Tambahan output atau marginal product dari faktor tersebut akan semakin berkurang setelah titik tersentuh. Lalu ada biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, tidak berubah meski output berubah. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, berubah sesuai dengan jumlah output. Yang keempat ada biaya total atau total cost, sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Dan yang terakhir ada biaya material atau material cost, adalah tambahan biaya untuk produksi satu unit output tambahan. Pendapatan dan laba, yaitu produsen berusaha mencapai keuntungan maksimum atau profit maximization dengan memilih tingkat output di mana material cost atau MC sama dengan material revenue atau MR. Keputusan produsen mengenai berapa banyak yang diproduksi, dengan teknologi apa,
dan pada harga berapa menentukan penawaran atau supply di pasar. Intinya, Prosuden berperilaku efisien, yaitu memproduksi barang dengan biaya serendah mungkin dan laba maksimum mungkin. Yang ketiga, efisiensi pasar. Efisiensi pasar terjadi ketika sumber daya ekonomi dialokasikan sedemikian rupa sehingga total kesejahteraan masyarakat atau social welfare maksimal. Pasar yang efisien biasanya muncul pada kondisi pasar persaingan sempurna di mana tidak ada pihak tunggal yang mampu mempengaruhi harga dan semua pelaku memiliki informasi yang lengkap. Ada dua jenis efisiensi utama. Yang pertama ada efisiensi alokatif, yaitu barang dan jasa diproduksi pada tingkat di mana nilai atau yang tercermin dari harga yang bersedia dibayar konsumen sama dengan biaya material produksinya. Artinya barang yang diproduksi tepat sebanyak yang diinginkan oleh masyarakat. Ini terjadi di titik keseimbangan pasar atau equilibrium di mana permintaan sama dengan penawaran. Yang kedua ada efisiensi produktif. Barang yang diproduksi sama dengan biaya serendah mungkin memanfaatkan teknologi dan sumber daya secara optimal. Lalu yang keempat yaitu biaya pajak dan dampaknya terhadap efisiensi. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan pendapat, mengatur kegiatan ekonomi, dan mengkoreksi eksternalitas. Namun pajak juga mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Ketika pajak dikenakan, maka yang pertama harga yang dibayar oleh konsumen meningkat, yang kedua harga yang diterima produsen menurun, dan yang terakhir jumlah barang yang diperdagangkan di pasar berkurang. Akibatnya sebagai transaksi yang sebelumnya menguntungkan tidak lagi terjadi. Inilah yang disebut sebagai deadline loss pajak, yaitu hilangnya efisiensi pasar akibat pajak. Meskipun demikian, pajak tetap dibutuhkan karena yang pertama membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan instruktur. Yang kedua, mendistribusikan pendapatan secara adil. Dan yang terakhir, mengatasi eksternalitas negatif, yaitu misalnya pajak karbon untuk mengurangi polusi. Dengan kata lain, pajak menciptakan trade-off antara efisiensi dan pemerataan atau equality efficiency trade-off. Intinya, pajak mengubah keseimbangan pasar dan menciptakan kerugian efisiensi meskipun berguna untuk pendapatan negara. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan keunggulan komparatif atau comparative effect antara negara. Setiap negara sebaiknya memproduksi dan mengekspor barang yang dapat dihasilkan dengan biaya peluang atau opportunity cost terendah serta mengimpor barang yang lebih mahal untuk diproduksi di dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produk, yaitu sumber daya digunakan pada sektor yang paling produktif. Yang kedua, memperluas pilihan konsumsi, yaitu konsumen dapat menikmati lebih banyak jenis barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, meningkatkan skala ekonomi, yaitu produsen dapat memperluas pasar ke luar negeri dan menurunkan biaya rata-rata. Yang keempat, mendorong inovasi dan transfer teknologi. Namun, perdagangan juga dapat menimbulkan tantangan. Yang pertama ada sektor domestik yang tidak komparatif bisa mengalami kerugian. Yang kedua ada ketimpangan pendapatan antara negara dapat meningkat. Dan yang terakhir, negara bisa menjadi terlalu bergantung pada ekspor komoditas tertentu. Pemerintah sering menerapkan kebijakan perdagangan seperti tarif, kota, dan subsidi ekspor untuk melindungi industri tertentu. Walaupun kebijakan ini kadang mengurangi efisiensi global. Intinya, perdagangan internasional memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan kesejahteraan, tetapi juga bisa menimbulkan ketimpaan distribusi manfaat. Keterkaitan antara 5 konsep. Semua konsep yang sudah saya jelaskan saling berhubungan dalam sistem ekonomi. Perilaku konsumen. Peran utamanya yaitu menentukan permintaan barang dan jasa. Keterkaitannya adalah mempengaruhi harga pasar dan keputusan produksi produsen. Perilaku produsen. Peran utamanya yaitu menentukan penawaran barang dan jasa.
Keterkaitannya adalah menyesuaikan produksi berdasarkan permintaan dan biaya produksi. Efisiensi pasar. Peran utamanya yaitu menunjukkan kondisi keseimbangan optimal antara permintaan dan penawaran. Keterkaitannya adalah dapat terganggu oleh pajak, subsidi, atau distorsi lain. Biaya pajak. Peran utamanya yaitu mempengaruhi harga dan keseimbangan pasar. Keterkaitannya adalah dapat menciptakan deadweight loss, tetapi juga menambah penerimaan negara. Perdagangan internasional. Peran utamanya yaitu meningkatkan efisiensi global melalui spesialisasi dan keunggulan komparatif. Keterkaitannya adalah memperluas kesejahteraan konsumen dan produsen lintas negara. Dengan memahami semua ini, kita dapat melihat bahwa ekonomi adalah sistem dinamis yang menyeimbangkan keputusan individu atau konsumen dan produsen dengan kebijakan publik atau pajak dan perdagangan untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan bersama. Okay guys, that is for this video. Don't forget to like and subscribe.